Kinta. Apa lagi, Coki? Kamu lupain semuanya ya. Dendam kamu sama orang lain. Apapun itu yang pernah kamu lakuin yang merugikan sama orang lain, lupain semuanya. Dan gak usah dilakuin lagi. Alia. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Alia, kamu hati-hati dong. Alia. Aku cuma salah injek doang tadi. Enggak. Gini, menurut aku mendingan kamu gak usah ngantor dulu untuk sementara waktu. Aku benar-benar mengkhawatirkan kondisi kehamilan kamu, Alia. Rey, sebenarnya aku kepikiran aku mau di rumah aja. Cuma aku gak enak kalau kamu sendiri yang kerja. Jadi kamu gak apa-apa kalau aku di rumah. Tentu aja gak apa-apa lah, Alia. Aku ini kan suami kamu dan aku sehat. Aku siap untuk bekerja untuk kamu dan calon anak kita nanti. Ya udah, kita masuk yuk. Halo Rey. Halo Kak, gimana kabar lo sama Naura? Baik gue. Ya. Semalam gue udah omongin semua itu sama Alia. Dan ternyata, Alia punya pemikiran yang sama gue, bro. Dia setuju untuk memberikan satu dari dua anak kita untuk lo sama Naura. Terima kasih banyak bro. Gue sama Naura sangat berterima kasih sama lo berdua. Tapi gimana? Naura punya pikiran yang berbeda. Naura tetap ingin merawat anak lo. Dia seneng banget. Tapi Naura tetap gak tega untuk mengembalikan Mbak Im ke Kinta. Karena mau gimana pun, Kinta adalah ibu yang sudah tega membuang anaknya sendiri. Iya Kak. Gue ngerti banget perasaan lo dan perasaan Naura kayak gimana. Mana ada seorang ibu yang mau memberikan anaknya kepada ibu yang udah terang-terangan ngebuang anaknya sendiri. Apalagi Naura tuh sayang banget sama Baim. Tapi lo tenang aja, man. Karena keputusan gue sama Alia itu udah bulat. Kita akan memberikan satu dari dua anak kita ke lo dan Naura. Karena kita yakin lo dan Naura adalah orang tua yang baik. Kalian berdua pasti bisa mendidik anak gue nantinya. Thank you banget Rey. Beneran gue gak bohong, thank you banget. Bilangin ke Alia juga ya. Sama-sama Kak. Oke bro. Sekarang, apa yang harus gue lakuin? Kemungkinan Arka sama Naura akan merawat salah satu anaknya Rey yang kembar. Berarti ada kemungkinan kau bisa mendapatkan Mbak Im balik dan memulai sebuah keluarga bahagia seperti yang Kinta inginkan. Jangan nangis terus. Mbak Im nangis terus ya, Nak? Maaf, berisik ya. Enggak apa-apa. Kamu yang sabar ya. Dikasih susunya sedikit-sedikit. Yang penting Mbak Im masuk susu. Iya Bu, tadi aku udah coba kasih susu tapi dia nggak mau. Mbak Im sekarang udah nggak mau minum susu dari Dot. Mungkin ya karena selama ini Mbak kita yang ngasih dia ASI. Kamu sabar ya. Dikasih sedikit-sedikit aja. Yang penting Mbak Imnya masuk susu. Ya, Nak ya? Iya. Ibu bikinin susu lagi ya. Ibu harus gimana, Nak? Apa kamu kangen ya sama ibu kandung kamu ya? Pakai nanya lagi. Ya jelas dia kangen lah sama aku, Naura. Kamu ini gimana sih? Aku kan ibu kandungnya. Mbak Kinta, mau apa Mbak Kinta kesini? Aku datang ke sini khusus buat nyusuin Mbak Im. Karena aku tahu, anak aku sekarang pasti lagi kelaparan kan? Gara-gara dia nggak mau minum susu dari kamu. Sini mana? Biar aku yang susuin. Mbak, tolong Mbak. Jangan ambil Mbak Im dari aku. Aku takut Mbak akan membawa pergi Mbak Im. Jadi kamu nggak mau ngasih Mbak Im ke aku? Hah? Kamu mau biarin Mbak Im sakit gara-gara nggak minum susu? Gitu? Sekarang mana? Biar aku susuin. Sini. Aku janji kok aku nggak bakalan bawa Mbak Im pergi lagi dari sini. Sini cepet Naura, kasihan anak aku. Lagian semua orang juga udah tahu kok kalau Mbak Im itu anak aku. Aku nggak bakalan bawa kemana-mana kok. Sini.
anak mama pinter. Udah kenyang ya sayang ya? Makasih ya Mbak. Udah mau nenangin Mbak Im. Naura, darah itu lebih kental daripada air. Hak kamu atas Mbak Im itu cuma di atas kertas. Beda sama aku. Darah dan daging itu benar-benar gak bisa diganggu-gugat, Naura. Jadi, ikatan aku dan Mbak Im akan terus berkaitan selamanya. Semua yang Mbak Kinta ucapkan itu benar. Biar gimana, seorang anak pasti memiliki ikatan batin dengan ibunya. Yaudah nih Naura, aku balikin Mbak Im ke kamu ya. Pokoknya kamu harus jaga dia baik-baik. Anak aku nggak boleh sampai kenapa-napa. Aku harus pergi sekarang karena aku ada urusan. Kinta. Apa lagi, Coki? Kamu lupain semuanya ya. Dendam kamu sama orang lain. Apapun itu yang pernah kamu lakuin yang merugikan sama orang lain, lupain semuanya. Dan gak usah dilakuin lagi. Aku mau kamu buka lembaran baru. Dan aku mau menjalin hubungan yang serius sama kamu. Aku akan mencoba untuk mencintai kamu. Dan aku mau kita membangun keluarga yang bahagia. Dan kamu gak usah dendam lagi sama orang lain. Lupain apa yang pernah kamu lakuin sama orang lain. Dan aku akan, kalau emang butuh aku akan bilang sama semua orang untuk bisa memaafkan kamu. Tapi kamu harus berubah. Kamu gak usah dendam sama orang lain. Karena apa yang aku rasain, aku pernah merasakan ketika aku dendam sama keluarga Hutomo. Gak ada gunanya. Dendam gak membuat kita bahagia. Dendam membuat kita menderita. Oke. Oke, kalau kamu mau membina keluarga yang baru sama aku. Tapi aku minta satu syarat sama kamu. Tolong kembalikan Mbak Im ke tangan aku. Apa? Ya semua itu gak mungkin lah. Tadi kamu bilang, kamu akan berusaha mencintai aku. Dan sekarang, aku minta kamu untuk membuktikan semua itu. Caranya adalah, yaitu, kamu kembalikan Mbak Im ke tangan aku, ibu kandungnya. Setelah itu aku janji, aku akan membuat keluarga Hutomo hidup bahagia dan tenang. Gak bisa lah. Mbak Im sudah menjadi anak resmi dari Naura sama Arka. Mana bisa? Tapi Coki, sekarang gimana caranya kita bisa membangun sebuah keluarga bahagia tanpa dihadiri seorang anak? Kamu tahu sendiri kan, aku udah gak punya rahim lagi. Kalau kamu bisa mengembalikan Mbak Im ke tangan aku janji Coki, aku mau menjadi istri kamu lagi. Dengan senang hati. Aku bicara, Pak. Boleh. Dan Papa tebak, kamu pasti ingin bicara soal Kinta dan bayinya. Ya kan? Sebenarnya ini bukan masalah Kinta, tapi aku sendiri yang mau bicara soal Papa. Jadi gini, Pak. Aku bilang seperti ini nggak ada hasutan dari siapapun dan aku bilang atas kemauan aku sendiri. Aku mau menjalin hubungan baru sama Kinta. Apa betul itu keinginannya Kinta? Iya, emang Kinta yang mau. Kalau memang Mbak Im bisa diasuh sama Kinta, kita...